Oke, baik, shalom. Saudaraku, ketemu lagi dengan saya hari ini. Saya senang sekali bertemu dengan setiap kita yang menyaksikan video ini. Saya berdoa biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang selalu diberkati Tuhan. Hari ini saya mengajak kita belajar dari satu judul firman Tuhan, yaitu tentang menghadapi masalah dalam hidup ini. Nah, saudaraku, saya mau bilang begini, tidak ada kita di muka bumi ini yang terlepas dari masalah. Kalau kita bicara tentang masalah, saudaraku, mungkin setiap kita akan berkata begini, betul, saya juga ada dalam masalah hari ini. Saya sedang menangis hari ini, saya sedang mengalami kekurangan hari ini, saya sedang mengalami kesendirian hari ini, saya mengalami kehilangan hari ini. Saya itu namakan itu sebagai sebuah masalah, saudaraku. Tapi saya mau bilang begini, bahwa masalah itu bukan untuk dihindari, tapi masalah itu untuk dihadapi. Kenapa? Karena masalah itu kemanapun kita hindari dia, kemanapun kita mau pergi tinggalkan dia, wah, dimanapun kita berada pasti kita akan ketemu masalah, saudaraku. Dimanapun kita mau pindah pekerjaan, di situ pasti ada masalah. Dimanapun kita mau belajar, kita pindah pendidikan, wah, pasti ada masalah, saudaraku. Artinya apa? Masalah itu harus kita hadapi. Kenapa? Karena masalah itu bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita hadapi. Sikap kita inilah menentukan bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Hari ini saya mau mengajak kita, sikap apa yang harus kita ambil. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-16 hingga ayat ke-18. Di sana firman Tuhan berkata, di ayat pertama, di ayat yang ke-16, kita yang harus kita lakukan dalam masalah hidup ini, bagaimana kita mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersukacitalah senantiasa. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa bersukacita kalau saya lagi menangis, Pak Pendeta? Bagaimana saya harus bersukacita, Pak Pendeta, kalau saya sedang merasakan adanya air mata ini? Bagaimana saya harus bersukacita, Pak Pendeta, kalau saya harus mengalami sakit penyakit dalam hidup kita? Saya dengar, saya mau bilang begini buat kita, dengar baik, saudaraku, dalam masalah kita tentu ada hal yang bisa membuat kita bersukacita. Selalu ada alasan, saudaraku. Kenapa? Karena kalau ada Tuhan, selalu ada damai. Damai itulah yang kita butuhkan untuk menghadapi masalah hidup. Bagi saya, kalaupun kita ada penyakit, sakit penyakit yang harus kita alami, derita yang harus kita alami, tapi kalau ada damai daripada Tuhan itu, firman Tuhan berkata, di mana aku akan menemukan damai itu? Damai itu hanya ada daripada Tuhan. Artinya apa? Dalam Amsal 17 ayat 22 berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Kita perlu hati yang gembira, kita perlu sukacita dalam hidup ini, karena itu akan menjadi obat yang manjur untuk kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Di ayat ke-17 berkata, untuk kita dapat menghadapi masalah dalam hidup ini adalah tetap berdoa. Nah, saudaraku, saya mau bilang buat kita hari ini, tidak ada jalan yang sempurna, tidak ada cara yang lebih hebat lagi untuk menjalani setiap kehidupan kita hari-hari ini. Dipenuhi dengan air mata, dipenuhi dengan kesulitan, dipenuhi dengan berbagai tantangan dan rintangan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mari kita berdoa, saudaraku. Mungkin di antara kita ada yang memiliki hubungan yang retak, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan kita dengan sesama yang sudah mulai tidak baik. Apa yang bisa kita lakukan? Tetaplah berdoa, karena doa itu akan mampu mengubahkan kita. Doa itu akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita meski di tengah kesulitan, meski di tengah masalah yang ada. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat ke-12 berkata, setiap kamu yang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Setiap kita yang sedang berseru hari ini, setiap kita yang sedang berdoa hari ini, saya percaya setiap kita akan menanti jawaban Tuhan itu, dan Tuhan akan menolong kita. Mari menjadi pribadi-pribadi yang tetap berdoa dalam masalah kita, dalam pergumulan kita. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mengucap syukur. Nah, saudaraku, saya mau bilang, dalam hidup ini tidak ada hal yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Selalu ada kemauan dan kemauan yang lain dan yang lain, saudaraku. Kita tidak akan pernah bisa puas dalam hidup ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mari kita belajar mengucap syukur. Karena dalam mengucap syukur ada berkat, dalam mengucap syukur ada mujizat. Saya berdoa di tempat ini, biarlah setiap kita, apapun yang kita hadapi hari ini, menjadi pribadi yang terus bersukacita, menjadi pribadi-pribadi yang terus pandai untuk tetap berdoa, setia dalam berdoa. Lalu yang ketiga, kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap belajar mengucap syukur dalam